Jadi apa sebabnya indikasi yang tertuang dalam tulisan statusnya Bung Raja Louis yang dimuatkan di Facebook itu? Alasannya kenapa yang dilakukan oleh immigration? Oh, imigrasi itu dia bersifat prematur menerbitkan paspor 48 atau yang disebut paspor umum itu. Ya, mereka tidak melihat bahwa ya kapasitas individu yang membutuhkan paspor ini seperti apa. Ya masa orang-orang ya keturunan anak miskin, kemudian orang-orang bajunya tidak terurus jelas, ya mukanya ya orang-orang kampungan tuh bisa berjalan bisa keluar jalan-jalan ke luar negeri. Ya kita aja ini kan ya pergi ke Mataram ke Jakarta itu masih berpikir. Nah ini sehingga imigrasi itu hanya melihat administrasi. Ya oke lah administrasi atau yang disebut syarat-syarat itu terpenuhi, tapi wajib juga dilihat ya siapakah yang harus diterbitkan paspornya 48-nya ini kan begitu. Yeah. Kemudian ya sebenarnya kebijakan itu sangat sangat merugikan ya dan bernilai bisnismen ya. Nah, indikasinya yang dipandang oleh Bung Oka sendiri bagaimana? Indikasi kecurangan ataupun bagaimana menurut Bung Oka di situ? Pada tingkat prasyarat administrasi tidak ada indikasi kecurangan, tetapi juga administrasi ini harus diuji atau dites ya sesuai nggak dengan kapasitas orang jalan-jalan ini. Ya. Nah, jalan-jalan ini yang ditentukan berapa bulan ataupun berapa hari di dalam perjalanan untuk menuju ke luar negara. Itu ditentukan paling tinggi 3 bulan sampai 6 bulan. Sementara ya yang kelihatan selama ini banyak TKI ilegal itu yang memang mereka berani ke luar negeri berdasarkan paspor itu. Paspor jalan-jalan. Jalan-jalan, tetapi juga banyak yang ditangkap oleh aparat di jalan, dicegal di mana-mana di Indonesia, baik di Indonesia maupun di luar negeri negara orang tujuan mereka itu. Nah, harapan terakhir untuk harapan saya stop ya terbitkan paspor 48 jika diyakini atau dicurigakan bahwa yang bersangkutan itu tidak layak untuk ke sana-sana baik pada tingkat ekonomis maupun kesehariannya. Tentang masalah paspor jalan-jalan ini? Ya, tapi tidak semua. Ya, kalau orang Cina misalnya bikin paspor 48 ya silakan. Ya kita juga ini perlu diragukan. Misalnya Oka sendiri, Oka datang syarat lengkap, ya, mau jalan-jalan. Perlu ada keraguan, tidak harus serta-merta melihat kelengkapan syarat-syarat administrasi itu. Itu loh. Artinya kalau misalnya individu seseorang yang membuat paspor ini jalan-jalan misalnya, kemudian dikesampingkan, ya tidak dinilai secara individu, kemudian hanya mengedepankan kelengkapan syarat administrasi, ya ini juga saya bisa juga kuat terjadi konspirasi kejahatan antara ya imigrasi dengan PJTKI atau yang saya sebut PJTKI itu ya kok ini tengkulak ya, sementara imigrasi itu saya sebut ya distributor ya. Jadi ini terjadi konspirasi antara tengkulak dengan kontributor. Nah, konspirasi ini merugikan warga negara dan ini kejahatan hak asasi manusia berdasarkan deklarasi PBB pada tahun 1948 itu. Ya, itu kan ada deklarasi PBB pada tahun 1948 dikatakan di sana Universal Declaration of Human Rights. Nah, ini imigrasi kok tidak mengedepankan hak asasi manusia, justru kepentingan politis dan kepentingan ekonomisnya mereka yang dikedepankan, sehingga mekanisme antara lain dikesampingkan.
Mungkin seperti itu, saudaraku. Terima Ya, kasih. ya.